Shalom jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Renungan hari ini, Rabu 2 Juni 2021 berjudul Menilai Hidup dari Injil. Bahan bacaan 1 Petrus 1 ayat 14-17. Injil Yesus Kristus adalah hal paling penting dalam kehidupan orang Kristen, sekaligus memampukan kita untuk memaknai apa saja yang terpenting dalam hidup ini. Injil menolong kita untuk menilai hidup atau nilai diri. Injil Yesus Kristus menolong kita terhindar dari dua wujud gambar diri yang rusak dan ekstrim, yaitu sombong dan minder. Injil memampukan kita untuk mensyukuri kehormatan, sekaligus merengkuh kehinaan diri sendiri. Injil memperbaharui gambar diri menjadi utuh sebagai anak-anak Allah. Itulah yang disampaikan oleh Petrus dalam teks kita hari ini. Orang-orang Kristen penerima surat ini sedang berada di perantauan, seringkali mengalami krisis identitas. Mereka merupakan kelompok minoritas. Pasal 2 ayat 12, mereka adalah kelompok marginal, ayat yang ke-18. Nampak tidak ada kelebihan atau hak istimewa duniawi yang mereka miliki. Dianggap hina oleh dunia menjadi hal biasa bagi mereka. Difitnah dan dinista hal yang biasa. Ketidakadilan hal yang lumrah menimpa mereka. Namun di tengah keadaan demikian mereka perlu mengenal siapa diri mereka yang sebenarnya. Petrus sudah beberapa kali menyinggung tentang Allah sebagai Bapa sejak awal surat ini. Kita dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita. Dia telah melahirkan kita kembali melalui kebangkitan Kristus. Petrus juga mengingatkan bahwa status sebagai anak-anak Allah ini bukan sekedar informasi, namun di dalamnya mengandung tanggung jawab. Identitas menentukan aktivitas. Kita adalah anak-anak yang taat, yang ingin menjadi seperti Bapa kita. Kita ingin bersikap yang tepat sebagai anak terhadap Bapa kita. Intinya, aktivitas sepatutnya selaras dengan identitas. Dalam kenyataan hidup keseharian kita seringkali melihat orang Kristen yang mengagungkan status sebagai anak-anak Allah, tetapi dengan konsep yang keliru. Mereka mengajarkan bahwa menjadi anak-anak Allah berarti menjadi anak-anak raja. Menjadi anak-anak raja berarti menjadi kaya raya. Sementara ketaatan yang seharusnya menjadi elemen penting justru kurang ditekankan. Status sebagai anak-anak Allah menyiratkan tuntutan untuk meneladani dan menaati Bapa. Keselarasan ini nampaknya sering diabaikan dan dilupakan oleh orang-orang Kristen. Di sisi lain, ada pula orang-orang tertentu yang menaati Allah, tetapi dengan konsep dan motivasi yang keliru pula. Ketaatan mereka dilandaskan pada ketakutan akan hukuman, bukan rasa hormat kepada Dia. Di mata mereka, Allah hanyalah figur hakim yang mengerikan. Akibatnya, ketaatan dilakukan dengan keterpaksaan. Ketaatan haruslah muncul dari hati yang bersyukur kepada Allah karena kebaikan-kebaikannya yang tak terkatakan dalam kehidupan kita. Apakah Anda selama ini sudah menilai hidup dari Injil yang menolong untuk melihat bahwa diri Anda sebagai anak-anak Allah? Anak Allah yang taat, hormat, takut akan Dia sebagai respon atas karya Kristus atas hidupmu. Atau justru malah Anda sibuk membiarkan dunia yang mengartikan hidupmu, sehingga Anda bersusah payah mengejar banyak hal yang dibanggakan oleh dunia supaya Anda bisa diterima, diakui, dan dihormati oleh orang lain. Mari menilai hidup dari Injil. Mari kita berdoa. Tuhan, tolonglah kami supaya kami dapat mengerti dan memahami apa yang terpenting dalam hidup ini dan memaknainya dengan kesadaran bahwa kami adalah anak-anak Allah. Anak-anak yang sudah Engkau selamatkan melalui Putramu Yesus Kristus yang mengorbankan hidupnya bagi kami. Sehingga kehormatan, kemuliaan kami sungguh membuat kami hidup penuh syukur ketika kami menjadi saksi-Mu di tengah-tengah dunia ini. Dalam nama Tuhan Yesus yang berdoa,